Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini saya akan membuat satu buah instalasi listrik sederhana yang berisi 3 buah lampu, 1 buah saklar seri dan 1 buah saklar tunggal serta 1 stop kontak. Nah, sebelum saya mulai saya akan menjelaskan single line diagramnya. Bisa lebih dekat dulu. Ini adalah single line diagram saya, di mana ini dari sumber PLN-nya saya akan menghubungkannya ke MCB untuk segi proteksinya. Di sini ada junction box atau tidus, yang dimana di bagian atasnya ini akan terhubung ke lampu, bawahnya akan terhubung ke bagian saklar seri dan juga stop kontak ada di sini. Di sininya saya hubungkan ke saklar tunggal dan juga lampu, dan yang terakhir dia akan terhubung ke lampu. Jadi mungkin itu dari single line diagramnya. Kita akan mulai masuk ke bagian perangkaiannya. Oke, langkah pertama kita akan mencoba memasang kabel di fittingan lampu ini yang akan terhubung ke saklar dari saklar serinya. Nah, kali ini saya sedang melakukan pemasangan kabel fasa dan juga netral pada fittingan lampu. Seperti yang kita ketahui, sebuah lampu memerlukan fasa dan juga netral untuk hidup. Oleh karena itu, kita memerlukan 2 kabel. Di sini kabel ini saya bedakan, fasa untuk kabel berwarna merah dan juga netral untuk kabel yang berwarna hitam. Nah, di sini saya melakukan pemasangan kabel untuk saklar seri, karena saklar seri itu memiliki 2 output, yang dimana kedua output itu adalah lampu 1 dan juga lampu 2. Oleh karena itu perlu kita melakukan pemasangan kabel, yang dimana kabel ini juga akan menjadi inputan dari si fittingan lampu tersebut. Jadi fittingan lampunya itu, kabel fasanya itu diambil dari saklarnya itu, sementara netralnya itu bisa kita langsung sambungkan ke tidus atau dari opsi kabel netral yang lainnya yang sudah ada di instalasi. Nah, setelah kita juga sudah memasangkan kabel fasa, kita juga perlu memasangkan kabel netral di fittingan lampu kedua, sama seperti di fittingan lampu yang pertama. Jadi intinya fittingan lampu itu memerlukan 2 kabel, fasa dan juga netral. Nah, untuk kendala yang saya alami sendiri di sini adalah susahnya untuk memasangkan kabel atau masukkan kabel ke pipa, karena kalau kabelnya itu tidak lurus maka dia tidak akan mau keluar. Namun panjang dan juga pendeknya kabel juga mempengaruhi suatu instalasi, karena jikalau kabelnya itu terlalu panjang maka hasil instalasinya itu akan tidak rapi. Namun kalau kabelnya itu juga terlalu pendek maka itu akan menjulurkan kita untuk menghubungkan dengan kabel yang lainnya. Nah, kali ini saya mencoba untuk memasangkan kabel di fittingan lampu ketiga. Kalau teman-teman sekalian perhatikan, di fittingan lampu ketiga ini saya tidak menggunakan junction box ataupun tidus, karena di rangkaian saya ini lampu ketiga ini tidak ada percabangannya, tidak seperti fittingan lampu 1 yang memiliki cabang di bawahnya yang terdapat saklar seri dan juga stop kontak. Di fittingan lampu ketiga ini tidak ada apa-apa di bawah ataupun di samping kanannya, sehingga junction box itu tidak diperlukan di sini. Dan itu juga salah satu alasan untuk memaksimalkan biaya ataupun anggaran, baik di dalam instalasi kecil ataupun instalasi besar. Nah, di sini saya melakukan pemasangan kabel fasa dan juga netral untuk menghubungkan junction box ataupun tidus 1 dan juga tidus 2. Nah, di sini fungsinya itu adalah sebagai penerima fasa dan netral juga dari sumber PLN, yang nantinya bisa disambungkan sesuai kebutuhan fasa ke fasa dan juga netral ke netral pada instalasi di tidusnya. Oke teman-teman, di sini saya sedang mencoba untuk memasukkan kabel dari stop kontak di area tidus, dan saya juga di sini mencoba untuk memasang kabel di area output dari si saklar serinya. Nah, untuk kabelnya itu adalah kabel fasa dari fittingan lampu 1 dan juga lampu 2,
yang akan kita masukkan ke area output dari si saklar serinya ini. Nah, di sini saya sedang mencoba untuk menjumper kabel fasa yang sudah ada di stop kontak, saya hubungkan ke sumber inputan yang ada di saklar serinya. Kalau untuk saklar tunggal ini, karena di bawah tidak memiliki yang namanya stop kontak, maka untuk inputannya kita harus menggunakan kabel lainnya yang kita hubungkan ke area fasa atau kabel fasa yang ada di TIDUS. Dan untuk area outputnya kita menggunakan kabel fasa yang ada di fittingan lampu ketiga. Nah, setelah semua kabel sudah kita hubungkan, berikutnya kita akan melakukan yang namanya bagian isolasi. Isolasi ini juga sangat krusial karena kalau ada area kabel yang tidak terisolasi dengan sempurna akan membuat peluang terjadinya korslet ataupun short circuit yang akan menimbulkan percikan api dan menimbulkan kebakaran. Jadi untuk isolasi ini pastikan tidak ada bagian kabel yang tidak terisolasi secara sempurna. Nah, setelah semua kabel itu sudah terisolasi secara sempurna, kita bisa merapikan dengan cara memasukkan area kabel itu ke dalam junction box ataupun kotak TIDUSnya, lalu menutupnya. Kita telah selesai melakukan instalasi. Berikutnya kita akan mencoba untuk menghidupkan lampu. Tapi sebelum itu kita akan coba untuk memasang lampu itu terlebih dahulu. Sesuai dengan aturan kita menggunakan 3 buah lampu, 1 buah saklar seri dan 1 buah saklar tunggal. Melalui wiring, 2 lampu ini harusnya dihidupkan dari saklar yang ini, dan 1 lampu yang ini dihidupkan oleh saklar tunggal yang ini. Namun sebelum kita melakukan pengetesan ini, kita akan menghidupkan dulu MCB-nya untuk safety-nya dan melakukan penghidupan di area sumber listriknya. Setelah semuanya hidup, kita akan melakukan pengetesan. Kita akan melakukan pengetesan pada stop kontaknya dulu untuk melihat apakah sudah ada aliran listrik. Seperti yang sudah dilihat di sini sudah ada aliran listrik yang ditandai dengan hidupnya 1 buah lampu di test lamp ini. Untuk berikutnya kita akan melakukan pengetesan. 2 lampu ini akan dihidupkan oleh saklar seri ini, hidup, dan lampu ketiga juga hidup. Oke, sekianlah hasil dari instalasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.